hati. Pelayanan pada pagi hari ini akan dibawakan oleh Kakak Novi dan Kakak Mary. Gimana nih kabar adik-adik semua yang ada di rumah? Kakak harap adik-adik semua dalam keadaan sehat ya. Untuk itu, sebelum memuji dan memuliakan nama Tuhan, terlebih dahulu kita bernyanyi ya. Kakak ajak adik-adik semua untuk bangkit berdiri, kita bernyanyi Tuhan Yesus baik. Kita memasuki ibadah kita selanjutnya, terlebih dahulu kita berdoa ya. Lipatkan tangan, tutup mata, kami berdoa pada Tuhan. Lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi yang indah ini Tuhan, kami dapat berkumpul di rumah kami masing-masing dalam keadaan sehat. Sebentar Tuhan, kami akan memulai ibadah kami ini Tuhan, kiranya Engkau campur tangan dalam ibadah kami Tuhan dari awal hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, amin. Adik-adik, mari kita bangkit berdiri sebelum mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kakak Mary. Terlebih dahulu kita bernyanyi ya. Firman Tuhan ada di hatiku. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus menunggu sinari jiwaku. Berdua, 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 berdua. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus menunggu sinari jiwaku. Berdua, 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 berdua. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemahan, kemuliaan, penguasaan diri. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemahan, kemuliaan, penguasaan diri. Selamat pagi adik-adik. Sebelum kita mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini, sebelumnya kita berdoa dulu minta bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, Bapa yang baik, kami akan mendengar firman-Mu Bapa. Berkatilah kami agar kami senantiasa melakukan kehidupan kami sesuai dengan firman-Mu Bapa. Bapa, datanglah, bimbinglah kami
agar kami layak di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, atas anak-Mu Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berterima kasih. Amin. Adik-adik pasti sudah siapkan Alkitab kan? Nah, pembacaan kita pada minggu ini terambil dari Esra 7 ayat 1 sampai 10. Yuk adik-adik kita buka yuk. Esra 7 ayat 1 sampai 10. Kakak bacakanlah ya adik-adik. Esra 7 ayat 1 sampai 10. Perikopnya, Esra diberi kuasa oleh raja untuk mengatur kebaktian dalam rumah Allah. Kemudian daripada semuanya itu, pada zaman pemerintahan Artasastra, raja negeri Persia, maka berangkatlah Esra bin Seraya bin Azraya bin Hilkiah bin Salum bin Zadok bin Haitub bin Amaria bin Azaria bin Merayot bin Zeraya bin Uzi bin Buki bin Abisua bin Pinehas bin Elazar bin Harun, yaitu Harun imam kepala. Esra ini berangkat pulang dari Babel. Ia adalah seorang ahli Alkitab, mahir dalam Taurat Musa yang diberikan Tuhan Allah Israel. Dan raja memberi dia segala yang diinginkannya, oleh karena tangan Tuhan Allah melindungi dia. Juga berangkat pula ke Yerusalem beberapa rombongan orang Israel dan imam, orang Lewi, penyanyi, penunggu pintu, dan budak di bait Allah pada tahun ke-7 zaman Raja Artasastra. Lalu tibalah ia di Yerusalem pada bulan ke-5, yakni pada tahun ke-7 zaman raja itu. Tepat pada tanggal 1 bulan pertama ia memulai perjalanannya pulang dari Babel, dan tepat pada tanggal 1 bulan ke-5 ia tiba di Yerusalem. Oleh karena tangan murah Allahnya itu melindungi dia. Sebab Esra tetap bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukan serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Adik-adik, tadi kita sudah membaca firman Tuhan. Kakak mau bertanya dulu, apa kabarnya adik-adik semuanya? Luar biasa. Tetap semangat ya adik-adik, walaupun kita masih beribadah di rumah. Jangan loyo, tetap semangat. Nah adik-adik, kakak mau tanya nih, mana yang lebih disenangi, dicintai, disayangi? 1. Anak yang rajin atau anak yang malas? Pasti anak yang rajin kan? 2. Anak yang semangat atau anak yang loyo? Pasti anak yang semangat. Anak yang tekun atau anak yang cepat bosanan? Cepat bosan, baru aja udah bosan. Pasti anak yang tekun. Firman Tuhan pada hari ini mau melihat bagaimana seorang yang rajin, tekun, dan semangat. Orang yang semangat ternyata bisa membuahkan hasil, seperti disenangi oleh orang sekitarnya dan disayangi oleh Tuhan. Bayangkan adik-adik, sudah disenangi oleh orang, disayangi oleh Tuhan. Wow, amazing. Nah adik-adik, siapa sih tokoh yang kita mau lihat pembacaan hari ini? Tokoh yang semangat, yang rajin, tekun. Tokohnya adalah Esra. Esra ini berada di tanah Babel bersama orang-orang Israel, yang orang-orang yang diusir Tuhan dari tanah Mesir kan.
Setelah 70 tahun mereka disuruh pulang oleh Raja Artasastra, rajanya Persia. Selama 70 tahun itu Ezra ini belajar dengan semangat, tekun, giat membaca dan memahami firman Tuhan. Ezra mendapat hadiah dari hasilnya dia. Hadiahnya itu satu, ia sangat dicintai oleh Raja Artasastra, sehingga Ezra dikasih tugas dan tanggung jawab menjadi pemimpin yang membawa bangsa Israel kembali ke Yerusalem. Kedua, ia menjadi orang yang disayangi oleh Tuhan. Yang disayangi Tuhan itu pasti dikabulkan, permintaannya pasti dikabulkan. Apapun yang diinginkan oleh Ezra, Tuhan pasti kabulkan. Nah, adik-adik, cerita dari Ezra, kalau adik-adik mau disayangi, dicintai, disenangi oleh orang-orang sekitar seperti mama, papa, teman, kakak, guru, adik-adik harus rajin, semangat belajar, rajin mendengar firman Tuhan, rajin di sekolah, rajin mengerjakan tugas sekolah, rajin membantu orang tua, membantu orang yang lebih membutuhkan. Anak-anak yang rajin, semangat, tekun, itu pasti mendapat hadiah. Tapi kalau adik-adik yang loyo, malas, melawan orang tua, melawan guru, itu pasti adik-adik tidak mendapat hadiah. Ataupun adik-adik kalau kayak gitu pasti tidak disenangi oleh orang-orang di sekitar kita, sekitar adik-adik. Nah, kalau adik-adik yang semangat, rajin, tekun, pasti dapat hadiah. Apapun yang adik suka, adik inginkan, kalau adik-adik rajin, pasti dikabulkan oleh mama, papa, kakak, guru, atau orang-orang yang di sekitar adik-adik. Dan juga adik-adik makin disayangi oleh Tuhan. Firman Tuhan di sini mengajarkan kepada kita, pada adik-adik, agar tetap semangat, tekun mendengar firman Tuhan setiap minggu, mendengar firman Tuhan setiap minggu, ataupun membaca Alkitab setiap hari. Walaupun juga kita belum bisa beribadah bersama-sama di gereja, adik-adik tetap semangat mendengar firman Tuhan di rumah. Walaupun adik-adik nanti di rumah pun cuma menonton sendiri tanpa ada orang tua. Mungkin orang tua juga lagi beribadah ya, di gereja. Jangan gara-gara adik sendiri, adik gak mau mendengar firman Tuhan. Tetap semangat ya adik-adik untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan dan pasti akan dikasih oleh orang-orang di sekitar rumah adik-adik. Adik-adik jangan loyo, jangan malas. Adik-adik harus tetap rajin. Walaupun berdoa sendiri, tetap harus semangat agar bisa dicontoh sama adik-adiknya atau sama kakak yang sedang kakak lagi malas atau adik juga lagi malas. Jangan semangat, jangan loyo walaupun adik sendiri ya adik-adik, karena Tuhan selalu berserta adik-adik. Karena kita pun juga mau menjadi anak-anak yang dikasihi oleh orang-orang di sekitar kita, disayangi oleh Tuhan. Adik-adik,
Tetap semangat ya, rajin, tekun, giat, walau dimanapun adik berada. Jangan loyo, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, aktivitas kita pada minggu ini yaitu adik-adik gambar Alkitab. Alkitab terbuka. Di sebelah kiri ini adik-adik tulis hal-hal yang Tuhan tidak inginkan. Yang di sebelah kanan hal-hal yang Tuhan inginkan. Selamat mengerjakan adik-adik. Shalom. Adik-adik, sekarang kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan dengan bernyanyi, Aku bawa dan berikan persembahanku. Ibadah kita pada pagi hari ini, kakak ajak adik-adik untuk bangkit berdiri kembali. Kita bernyanyi, Allahku besar, kuat dan perkasa. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh. Kita sudah mendengar firman Tuhan. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini, pada minggu ini. Kita berdoa. Terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu terhadap kami. Kami sudah mendengar firman-Mu Tuhan. Tuhan, berkatilah kami agar kami menjadi anak yang giat, semangat, rajin, agar kami bisa disayangi oleh orang-orang di sekitar kami seperti mama, papa, kakak, adik, guru, dan orang-orang yang sayang kepada kami. Dan kami juga mau lebih disayangi oleh Tuhan. Bimbing kami anak-anak-Mu Tuhan, agar kami tetap semangat, rajin, dan tekun. Tuhan, berkatilah kedua orang tua kami, lindungi mereka, jauhkanlah mereka dari segala bahaya yang akan menimpa diri mereka. Berkati mereka dimanapun mereka berada, Tuhan.
Tuhan, kami juga sudah memberikan persembahan kami. Berkatilah persembahan kami, agar persembahan kami layak di hadapan-Mu. Bapa yang baik, Bapa yang baik, inilah doa kami, inilah kerinduan kami. Dengarkanlah doa kami, dengarkanlah permohonan kami. Tuhan, kami berdoa seperti yang Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.